Hai Telutizen, here we go again di International Talk with Halim. And today we have so many interesting things nih. Jadi hari ini tuh kita udah datangin narasumber yang gue aja ngefans sama dia kayak gitu loh. So langsung aja gak sih kita kenalin? Lanjut, silakan. Halo. Oke. Kenalin, nama gue Azaria Widyadana. Mungkin tahu ya, manggil gue Azar ya. Iya. Ya tahu. Iya, lanjut. Ya gue angkatan 2019 Telkom ini jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Telekomunikasi. Biasa di jurusan gue nyebutnya angkatan 43. Oh, angkatan 43. Oke. So sebenarnya gue udah sering lihat Azar ya, udah lama selama kita di international class. But we never talk, kita nggak pernah ngomong, malahan abis Azar pulang exchange nih dari Netherlands ya, if I'm not mistaken. Bener. Netherlands, Belanda. Oke, Belanda. Jauh ya. Aduh, iri banget lagi. Terus sekarang nih kita baru kesempatan ngobrol. Nah itu pun juga gara-gara kita engaging satu brand, student ambassador ya di international class. So buat kalian ketahui, Azar ini selain student exchange juga international class student ambassador juga di Telkom University. Aduh, keren banget sumpah. So baru kemarin nih exchange dan sekarang balik lagi ke Telkom. Kira-kira ada nggak sih pertukaran kesibukan gitu? Kira-kira apa sih kesibukannya sekarang di Telkom kayak gitu? Kalau di Telkom biasanya sebelum exchange ya, paling cuma kuliah, terus ada kegiatan lab gitu. Nah pas di exchange ini agak sedikit lebih berbeda, lebih senggang lah istilahnya, karena kan exchange. Dan kebetulan tuh kampus gua ngepaketin ke gua tuh matkulnya lebih sedikit gitu. Oh iya. Nah, jadi, berapa SKS tuh? Kalau di mereka sebutannya credits. Ya credits ECTS apa gitu. Oke. Itu kayak keren ya istilahnya. Mereka gitu. I know, I got ya. 30 gitu jumlahnya. Dan itu sedikit senggang. Jadi gua dapat kelas tuh Senin, Selasa, Rabu. Jadi agak banyak senggang. Oh, the rest of the days-nya you off gitu. Iya. Menikmati ya keliling Belanda atau santai di kamar. Aduh, bikin iri ya, benar. Jangan banyak ngomong ya Azaria ya. Siap. Terus kemarin kan dapatnya di Belanda ya, itu tuh dipilihin sama platformnya atau kamu milih sendiri kayak gitu? Nah, jadi ISMA itu dia nyediain banyak banget. Sorry apa tadi? ISMA. Indonesian International Student Mobility Awards. It's fully funded, right? Iya, Oke. Aduh, ke luar negeri dibiayain lagi. Itu karena apa? Karena international class, right? Oke, lanjut. It's interesting nih. Nah, jadi si ISMA ini dia tuh bekerja sama banyak kampus-kampus di luar negeri. Jadi kita tuh kayak SBM lah ya, bisa milih kampus kemana, seleksi gitu. So it just let's say you have an option, several options that you can take whenever you want, kayak gitu ya. Oke. Dan terus milih kampus kemana, negara mana, terus matkulnya apa aja. Nanti kalau misalkan lolos, keterima, ya udah kita ke sana persiapan visa dan segala macamnya untuk ke negara tersebut. Okay, so you take Netherlands and why? Why is it should be Belanda kayak gitu? Oke, kenapa? Karena sebenarnya awalnya kan si ISMA sendiri ini tuh menargetkan mahasiswa untuk bebas kan milih matkul apa aja. Cuman gue berpikir lagi apa yang bermanfaat buat gue tuh ya selinier sama gue gitu kan. Jadi gue milih cari kampus-kampus yang mana yang selinier lah matkulnya sama jurusan gue gitu. Oke. Nah waktu itu ada Belanda, University of Twente, Abu Dhabi University, sama Malaysia. Oke. Nah, kenapa gue milih Belanda pertama? Abu Dhabi panas. Dan it's a really little reason, but it makes sense. Seriously, I hate to be. Aku juga nggak suka kalau panas, nggak bisa mikir gitu loh. Ya nggak sih? Oke. No offense ya buat Abu Dhabi ya, tapi emang panas kita nggak bisa. Terus gue liat di map juga tuh kayak tempatnya kan agak gersang kan. Terus gue kayak bingung ini kalau misalkan mau jalan-jalan kemana, gue bingung gitu kan. Terus ya udah keluar dari opsi gue. Malaysia. Kedekatan. Pikirannya pengen pulang. Iya. Daripada sayang duitnya buat pulang kan. Iya. Eropa kira University of Twente. Yaudah lah, walaupun kayak Eropa nih gue agak pesimis kan kayak bisa nggak ya. Dan akhirnya yaudah gue pasrahin aja, gue daftar dan here I am. Oke, ini deh pertanyaan gue ya.
apa sih kayak kira-kira pengaruh terbesar dari international apa ya kan let's say lu udah di international environments banget nih selama di Telkom. Itu ada nggak sih pengaruhnya buat lu ngambil exchange atau pola pikir lu apa gimana, ada nggak sih? Ada sih. Ini besar banget sih menurut gue. Karena dengan gue exchange ke luar negeri, apalagi ke Eropa, gue bisa melihat dan merasakan langsung pola hidup mereka, cara mereka bekerja, mindset mereka, dan itu jadi insight banget buat gue kayak, oh jadi kayak gini, oh jadi tertib tuh kayak gini, oh jadi itu menghargai orang kayak gini, oh jadi tuh kalau dirasisin kayak gini, ibaratnya kayak gitu lah, ya banyak banget lah. Terus apalagi kan Belanda ini mereka menerapkan, you can see the entire things lah ya istilahnya. Apalagi dengan mereka menerapkan work life balance, gue jadi kayak jadi selama ini gue kayak terlalu nge-push diri gue banget nih untuk kerja tapi tidak memikirkan diri gue sendiri. Bentar gue potong, ada suatu pepatah yang bilang kayak manusia itu lebih tersiksa di pikiran mereka sendiri pada in real life, right? Bener. So let's say kita emang butuh banget nih have a life and have a future. Yes. Current life and future life. Yes. Okay. That's I got your things, you know. Dan aku juga penasaran gitu loh, kayak sepenting apa sih international exposure itu buat kamu gitu loh. Maybe buat karir ke depan atau your steps to the next, apa kira-kira tuh? Mungkin simple aja kayak ibaratkan kita yang tinggal di daerah lain lah, bukan di kota besar di Indonesia. Gitu. Kita ke kota besar, itu kan udah suatu big change banget kan, satu hal perubahan lah dari kita yang mungkin di desa. Physically, socially, financially. Semuanya gitu kan. Dengan ke kota besar udah suatu hal perubahan. Apalagi kita di negara sendiri, ke negara orang lain. Itu pasti ya bakal ada lagi perubahan-perubahan yang kita dapat. Istilahnya you get easy dealing with the change lah ya. And you know how to behave, you know how to listen, you know how to understand. Right? You know how to live. Yes, that's it. Okay. I got your story. So, kan tadi exchange nih, tadi kita udah lumayan serius yang ala-ala anak-anak apa gitu kan, serius. Sekarang kita yang fun sama unique story itu kira-kira ada gak sih kayak, aku kaget nih ada ini, aku interested nih, ternyata ada ini loh, kayak ada yang unik yang totally different from Indonesia, apa kira-kira? Mungkin yang paling gue inget banget itu di bagian cuaca ya. Jadi walaupun kita cuacanya di sini itu berangin, hujan segala macem, tapi gue baru pertama kali ngerasain didorong sama angin. Jadi kan sana winter kan waktu itu. Iya winter. Dan waktu itu lagi emang cuacanya buruk banget. Anginnya kenceng banget. Jadi itu bener-bener gue mau keluar, bahkan gue mau naik sepeda gue aja sampai nggak bisa. Saking kenceng anginnya. Jadi ada temen gue yang badannya agak kurus, agak kecil. Itu sampai kayak gue lah ya, Kira-kira cuma lebih kecil lagi. Dia hampir kedorong gitu kan. Terus gue kayak, wah ini bener-bener kenceng banget, parah. Sepeda sampai kedorong. Kalau di Indonesia masih kayak in the tolerance gitu ya. Seriusan tuh kayak gitu. Bukan badai tapi bener-bener angin searah aja kayak ngedorong gitu. Dan itu kayak bener-bener, wah ini pengalaman cuaca yang paling. Kalau dari social life-nya ada nggak? Kalau social life paling gue ngelihat kayak orang-orang Belanda sendiri itu lebih kalau misalkan nggak deket ya, kalau kita kan SKSD tuh nggak masalah gitu kan. Kalau mereka tuh kayak selama ada kepentingan, oke. Kalau nggak ada ya udah gitu. Karena kita nggak kenal deket kayak gitu kan. Nah, itu kayak social if there is nothing if there is nothing between us, don't talk. That's it. Okay. Tapi misalnya nih, kalau if you have something to tell them, misalnya mereka welcome nggak buat hal itu gitu? Welcome aja sih. Okay. Kebetulan mereka juga open minded dan nggak rasisnya bahkan hampir nggak ada gitu sih. Okay. I got you. Because they know how to live tadi. Iya benar-benar. Terus kemarin kan kira-kira di sana 4-6 bulan ya, berapa sih kemarin? 5 bulan lebih tepat. 5 bulan sampai balik ke sini. Itu kira-kira apa ya, dari stress level tuh beda-beda nggak dari kuliah di Telkom sama di sana? Beda banget sih. Kayak walaupun misalkan lebih padat, kalau misalkan di hitungannya satu course itu ada banyak-banyak kelas per harinya, tapi kayak enjoy aja gitu karena mungkin ketemu teman-teman baru. Ya, selingkungan baru. Dikasih jajan. Iya gak sih? Jajannya sih paling bikin semangat ya. Iya, jajan. Of course. Because financial thing come before your idealism. That's it. Terus juga gue kenal dan diajar sama dosen yang asik banget. Dia ini dari Kanada. Dan itu ajarannya itu emang asik banget gitu. Dan
bukan kayak dosen yang menggurui, tapi kayak teman yang saling sharing aja gitu. Oh, he knows how to do group approach. Iya, When you benar-benar. are in the same level with someone, you will get so many things. Iya, Dia benar. tuh mungkin menempatkan teori yang kayak gitu. Iya, Oke. dan emang dengan walaupun gue mendapatkan mata kuliah yang asing misalnya, gue jadi kayak bisa paham dikit-dikit tuh karena dia ngajarnya emang asik, enjoy. Approaching-nya Iya. ya maksudnya kayak they include in your conditions kayak Yes. gitu kan. Terus kita balik lagi nih sebelum you udah di Belanda bla 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 something like that. You ever expect this kind of thing kayak lu dapat beasiswa fully funded kayak gitu dan you one of the candidates that chosen and accepted gitu kira-kira? Yeah, actually no. Actually no. Karena kayak awal gue dapet rekomendasi dari ISMA sendiri, Iya. gue kayak nggak expect kayak bakal keterima gitu. Kayak ISMA apa aja awalnya gue nggak tahu. Yes. Ya, waktu itu Prodi ngasih kan, ayo ikut ISMA. Kan namanya Indonesian International Student Mobility Awards. Gue kira kayak penghargaan, kayak awarding internasional gitu lah ya, kayak dikasih piagam gitu-gitu kan. Nyata tiba-tiba pas kasih berkas lo. You forget about the mobility. Iya. Ternyata exchange. Exchange, okay. And Dan you got akhirnya, that. Ya. Nah balik lagi nih, gue mau gali lagi nih. Dan why you choose international class at Telkom University? Oke. Whereas there are so many others international class in Indonesia. Karena gue tertarik khususnya ke Telkom ya. Ya. Awalnya emang gue nggak daftar ke universitas negeri. Emang Oke. langsung Telkom karena emang gue suka banget sama telekomunikasi. Bentar gue potong. Oke. Lu nggak daftar ke university, let's say universitas negeri lah ya. Kita no offenses ini, but life is not that hard. You know? Yes. There is not only one thing. Yes. Dari kayak teman-teman yang kemarin udah sempat dibahas juga masalah senam dan maybe masih ada yang bersedih sampai hari ini. That's still okay, right? Yeah. That's still okay. Then continue. Ya pokoknya gue milih internasional karena emang gue lihat programnya juga beda emang reguler gitu ya. Dan emang gue pengennya dapat international exposure gitu. Yes. Dan emang And finally you got it. ya, Finally you got ada it. kesempatannya dan ya why not? So that's so important, right? It's not about the topic. It's not about the object or subject or many other things. Yeah. It's just about how you construct your thinking, right? Yes. How you see something, the entire things, Yeah. and how you analyze that. Yes. Okay. I love to make a summarize from what people say, you know. I love that. Then, kira-kira kan kita nggak tahu nih, when you have so many decisions and you take one, we don't know what's going on with other decisions. Yeah. Nah, tapi gue pengen lu forecast atau ngeramal kira-kira kalau lu nggak daftar di Telkom nih, atau lu nggak daftar international class di Telkom, let's say you daftar tempat lain, ada nggak sih kira-kira momen yang bisa aja terlewat buat lu gara-gara lu nggak daftar di Telkom kayak gitu di international class? Banyak sih. Mungkin salah satunya kenal sama lu ya. Iya. Bisa terlewat ya kalau gue nggak di Telkom. Oh, I feel appreciated, Iya. seriously. Terus nggak di sini, Nggak di sini. bakal exchange, Oke. nggak bakal ketemu teman-teman hebat dan segala macam, kayak banyak banget yang terlewat gitu kan. Okay. That was a nice conversations dan maybe teman-teman yang lain bisa sih nanti buat apa ya? Kepoin international class itu kayak gimana, program-programnya apa aja, dan if you need something to ask, kita semua ready gak sih Ya, sebagai bener mahasiswa yang udah di international Bener. class. Buat Telutizen yang masih berada di bangku SMA di Indonesia ataupun di luar negeri, dan tertarik dengan dunia internasional atau pendidikan internasional, Telkom University lagi membuka jalur kelas internasional atau JKI. Dan buat persyaratannya bisa dibaca di sini ya. Dan buat pendaftarannya bisa akses melalui website SMB Telkom University. Nah, selain itu ada news updates dan info menarik nih dari dunia internasional. Let's check this out. So, Azaria, maybe because of the time, we can talk outside the camera after this maybe. Then thank you so much. Yeah, thank you, Halim. Thank you. Yeah. I'd love to. I don't know how to say because I'm so happy to meet you today. Okay, Zar, thanks for coming for Thank you, today and see you in the next episode. Bye-bye.